Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya. Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menyampaikan kritik atas sikap Presiden Joko Widodo yang ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Ia melihat itu dilakukan dalam rangka mengamankan diri setelah lengser itu. Denny merasa target utama Jokowi sebisa mungkin cuma ada dua paslon di 2024, yang keduanya merupakan all president men. Karenanya, calon yang diidentifikasi berseberangan sebisa mungkin dieliminasi sejak awal. Fakta baru terungkap, penikmat uang BTS masuk kantong. Aliran dana BTS tak masuk ke parpol. Hanya skenario Jokowi demi jegal Anies. Jokowi memanfaatkan momentum politik ini untuk menyingkirkan Anies melalui peristiwa Joni Plate. Jadi orang atau paling nggak saya menduga bahwa memang direncanakan untuk jadi semacam tawanan politik Jokowi Surya Paloh ini. Itu nggak fairnya di situ. Dari awal, dari 2 tahun lalu isu BTS itu udah ada tuh, kita dengar tuh. Kenapa nggak dari awal aja tuh? Itu intinya tuh. Isunya ini uang masuk ke partai ini sekian, ya. Ini sekian. Saya dapat laporan itu tertulis, ada rinciannya, ada nama-namanya, ada kontraktor, ada subkontraktor yang sekian banyak gitu. Tapi saya bilang saya tidak peduli dengan ini. Saya hanya peduli terjadi korupsi, silahkan Kejaksaan Agung membuktikan masuk ke siapa saja uang ini. Saya tidak ada urusan, tidak akan nyentuh-nyentuh partai. Itu yang boleh nyentuh, itu urusan hukum aja. Kalau partai muncul nanti karena urusan hukum, biar itu kejaksaan ya, itu biar pengadilan. Ya. Mahfud MD kantongi nama-nama yang terima aliran dana korupsi BTS Kominfo. Siapa saja? Dilansir dari fajar.co.id. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mengantongi nama-nama yang menerima aliran dana korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS 4G. Mahfud juga mengatakan telah mendapatkan laporan tertulis soal aliran dana hingga ke partai politik parpol. Laporan aliran dana itu, kata Mahfud, sangat rinci. Namun ia tidak mempublikasikannya. Tetapi yang di luar saya itu kan isunya uang masuk ke partai sekian. Saya mendapatkan laporan itu tertulis. Ada rinciannya. Ada nama-namanya. Ada kontraktor. Ada subkontraktor yang sekian banyak. Kata Mahfud dalam kanal YouTube Has Kreatif. Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023. Meski demikian, dia mengatakan tak ada urusan dengan partai. Namun dia mempersilakan Kejaksaan Agung untuk membuktikan. Tapi saya bilang, saya tidak peduli dengan ini. Saya hanya peduli ada korupsi, silakan Kejaksaan Agung membuktikan. Masuk ke siapa saja uang ini. Saya ndak ada urusan. Ndak akan nyentuh-nyentuh partai. Yang boleh nyentuh itu urusan hukum aja. Kalau partai muncul nanti karena urusan hukum, biarin. Di pengadilan, tambahnya. Diketahui, Partai Nasdem menyiapkan upaya pra-peradilan dalam kasus yang menjerat mantan sekjennya, Johnny G. Plate di dugaan korupsi BTS. Selain Plate, sejumlah pihak telah dinyatakan tersangka dalam kasus itu, diantaranya Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development, HUDEV, Universitas Indonesia Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan, dan WP selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan. Sementara itu, Kejagung siap menghadapi pra-peradilan Plate. Pengajuan pra-peradilan oleh tersangka adalah hak yang dijamin oleh UU, KUHP. Apapun upaya hukum yang dilakukan para tersangka, kami menghargai dan kami siap menghadapi, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana, Selvi Fajar.